minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takut dan taatlah kepada Allah, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan membawa iman Islam kita. Perlu kita garis bawahi saudara-saudara bahwa ayat ini memakai nun nidah, artinya menunjukkan betul-betul kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita berbicara iman, semua manusia mengaku beriman kepada Tuhannya. Jangankan kita yang waras, orang edan gak ngaku beriman kalau ditanya. Maka kalimat ayat ini betul-betul menunjukkan hanya orang-orang yang beriman. Lantas siapa orang-orang yang beriman? Insya Allah kita yang ada di majelis ini tergolong orang-orang yang beriman, yang pada akhirnya kita nanti ketika dijemput oleh malaikat Israel yang namanya sakaratul maut, kita membawa iman Islam kita yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Para jamaah rahimakumullah, maka dalam pelajaran ataupun kajian pada malam hari ini, tidak banyak yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pengajian malam hari ini. Al-Quran adalah merupakan imam kita. Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, khususnya adalah Islam. Maka kalau ingin selamat, jangan berpaling kepada Al-Quran. Karena dengan kita mengamalkan Al-Quran, dengan kita membiasakan membaca qiraatul Quran, lebih-lebih kita mengamalkan ayat-ayatnya, kemudian kita memahaminya, maka tidak mungkin kita akan menjadi manusia-manusia yang betul-betul bermanfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Namun apabila kita jauh daripada Al-Quran, maka jangan harap keberkahan itu akan datang kepada kita, kehancuran yang akan kita dapatkan. Maka jangan sampai kita berpaling kepada Al-Quran, saudara-saudara. Karena Al-Quran adalah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Lantas bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Apakah cukup kita dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim yang kita awali dengan ta'ud? Kemudian di dalamnya ada surah Al-Fatihah dan yang lainnya. Kalau cuma sekadar kita qiraah membaca, semua anak-anak kita insya Allah mampu membaca Al-Quran. Tapi tidak sedikit ulama, kiai, ustadz termasuk saya belum mampu mengamalkan Al-Quran yang sebenarnya. Maka kalau kita betul-betul mengamalkan Al-Quran, betul-betul kita melaksanakan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah akhlak baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas-jelas itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian para jamaah rahimakumullah, seringkali kita mendengar, seringkali kita mendapatkan, menyaksikan bahkan ketika kita betul-betul mengamalkan Al-Quran, ketika kita betul-betul menjalankan perintah Al-Quran, tidak sedikit manusia yang akan terkecoh di dalamnya. Tidak sedikit manusia yang seolah-olah sudah betul-betul dia mengamalkan Al-Quran, padahal dalam kehidupan kita sehari-hari jauh daripada Al-Quran. Maka saya pribadi berpesan kepada para jamaah, para santri khususnya, amalkan Al-Quran. Karena dengan kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Sulit memang ketika kita mengamalkan Al-Quran, tidak gampang. Lebih-lebih Al-Quran itu mempunyai hukum-hukumnya tersendiri. Jangan dikira kita sudah membaca Al-Quran lantas kemudian kita sudah fasih bacaannya. Ini hati-hati saudara-saudara.
Karena dalam Al-Quran itu hukumnya 5 ahkamul huruf. Pertama, ahkamul huruf harus paham dulu hurufnya. Cara menempatkannya di mana, cara mengucapkannya bagaimana. Lebih-lebih kalau memang kita sering maju jadi imam. Rusak ibadah kita kalau kita tidak memahami Al-Quran. Jangan cuma mental berani. Jangan cuma karena diajak. Jangan cuma karena disuruh. Karena tanggung jawabnya adalah bukan saja nanti di yaumil qiyamah, di dunia saja. Ketika kalau kita sudah membelakangi Al-Quran, maka efeknya adalah tidak ada keberkahan dalam hidup. Ahkamul huruf yang kedua, ahkamul makhraj. Yang disebut ahkamul makhraj itu adalah harus paham mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan. Dalam Al-Quran itu jelas. Ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada izhar, dan sebagainya. Dan itu diatur oleh ulama-ulama tauhid. Ketika kita membaca Al-Quran, maka orang yang sudah paham dengan ahkamul huruf, kemudian ahkamul makhraj, maka ketika kita membaca Al-Quran pun dengan sendirinya akan terasa nikmat. Beda dengan orang-orang yang membaca Al-Quran asal-asalan. Ustaz, saya emang gak pernah belajar, terus bagaimana ini hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Selama kita mau belajar, selama kita mau bertanya, mau berguru, insya Allah. Ini dulur-dulur tolong hampura, mohon maaf. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar itu pahalanya per huruf. Per huruf. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita belajar membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah berapa huruf di dalam ta'ud saja? Sudah berapa banyak pahala yang kita kumpulkan? Ini bagi orang-orang yang belajar. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul katanya dia sudah memahami Al-Quran, kita wis paseh baca Quran mah, wis tenang baik. Nah, kalau sudah konsep ini ada dalam kehidupan kita, hati-hati saudara-saudara, Al-Quran jangan dimain-mainkan. Ini Al-Quran ditulis di kertas, dibungkus dengan lakban, ditaruh di bawah dompet. Wapak. Ada lagi. Biasanya orang Pulau Air nih. Ustaz, dagangan saya mah nggak pernah laku-laku. Gimana supaya laris? Bakar. Pasti rame. Ayatnya jelas, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual belikan itu ayat Al-Quran. Ini Al-Quran ditaruh di atas pintu ayat kursi. Buat apa itu Al-Quran di atas pintu? Biar setannya nggak mau masuk. Jelas yang di dalam rumah itu setan malulu. Aja nyengir sira. Sir. Ini Al-Quran ditaruh di atas pintu ayat kursi. Ustaz, itu bukan Al-Quran kaligrafi. Benar yang disebut seninya benar kaligrafi. Tapi ayatnya benar ayat Al-Quran. Al-Baqarah itu. Kenapa ditaruh di situ? Biar setannya nggak mau masuk. Saudara-saudara, mohon maaf. Jangan dikira kita ngaji ini nggak ada setan. Setan malulu kita ini. Jangan dikira kita sholat berjamaah di masjid itu nggak ada setan. Setan malulu. Kok bisa Ustaz? Bisa. Setan itu ada 3 macam Pak kalau dalam pengajian gaya. Ya dong gaya. Disuruhlah itu setan sama Jibril. Setan datang lu ke Pulau Air. Ini ngomong setannya kemana nih? Kanan apa kiri? Pantesan yang di luar baik. Jelas pembahasannya setan. Gara-gara Al-Quran nih. Juring. Jadi jangan dikira lur. Oh subhanallah Ustaz, pokoknya kalau pengajian kita mau luar biasa. Jangan dikira saudara-saudara. Kita sholat berjamaah, sholat Jumat itu jangan dikira nggak ada setan. Justru setan malulu. Pengajian seperti ini, zikir yang kita baca kalimat la ilaha illallah, istighfar segala macam.
Apa nggak ada setan? Setan semua kumpul di sini. Jibril ngurus setan. Setan turun lu ke pulau air. Ngapain? Pokoknya turun baik. Tuh goda, tuh uji jamaah yang lagi zikir. Bagaimana caranya? Tiupkan ke bawah tempat duduknya dengan paku-paku neraka. Maka nu ngaji mah hiji uyak-uyakan bae doang Mang Budi. Ngadiukan paku eta. Komo di luar mah. Komo yang di luar mah geus ngangkat deui sukuna. Ya Mang Yako. Geus geser maning. Setan nih kok. Weh, Ustadz Mawanian, Iwani. Gampang setan membacain ayat kursi, pasti. Milu. Terus apa lagi? Kata Jibril, setan tuh goda, tuh uji orang-orang yang lagi pengajian. Apakah memang dia betul-betul dia beriman kepada Allah? Uji dengan apa? Tiupkan ke matanya supaya dia datang rasa kantuk. Tah, si Asep, Mang Budi. Setan malulu itu. Alhamdulillah Ustaz, kita mau ngalentuk. Orang mah turu. Husu jeung sampai ngiler. Setan itu. Maka ada obatnya kata baginda Nabi yang pernah saya temukan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kata Imam Al-Ghazali, kalau dia sudah seperti itu datangnya ngantuk, nguap segala macam, nih jempol asupkan karena alak-alakan ini. Sini nih. Bener Bu? A'udzubillahi setengah tahun enggak naik-naik. Kita baru lulus Iqra aja, Iqra, selamatan. Wuduknya, Iqra. Hataman jarangnya. Ngajinya keliman dia batung Iqra. Kap depanku, mim mesin bawah mis, kumis. Ahkamul makhraj. Diatur oleh ulama-ulama tauhid, ahkamul makhraj, ada panjang, ada pendek, ada idgham, ada ikhfa. Diatur semuanya oleh ulama-ulama kita. Maka harus paham, lebih-lebih kalau kita salat, Masya Allah saudara-saudara. Yang ketiga adalah ahkamul qiraat, cara ngabaca. Yang disebut ahkamul qiraat itu cara membaca, bagaimana cara membacanya. Jangan mentang-mentang dia seorang qori. Jangan mentang-mentang dia seorang yang sudah hafiz Quran, kemudian dia mimpin jadi sholat, laju dibuat-buatnya. Usolli fardol mahbuh, dipaseh-paseh. Sampai medok gitu kan ya. Masya Allah. Sampai karena dia qori, pede. Takbirnya juga dibuat-buat. Allahu Akbar. Aing ngap. Jadi akamul qiraah artinya cara ngebaca. Ada dia murattal, lamun dina Al-Qur'an pan jelas. Tartil ayat. Ari qiraah mah justru khusus untuk orang-orang yang memang mengqiraahkan Al-Qur'an. Anu disebut kalau umum kita ada lagunya, seninya. Seninya itu baru. Maka Al-Qur'an kalau sudah dia paham hurufnya, paham panjang pendek yang disebut makhraj, cara qiraahnya juga pas, insya Allah enak. Yang nomor 2, 3, 4 mah udahlah nanti dulu itu mah. Nomor 4 sama nomor 5. Gak mudahlah itu mah. Karena kita harus tahu paham maknanya. Ini sulit. Tidak sedikit orang yang sudah hafiz Quran itu boro-boro dia paham kepada makna. Termasuk saya.
Ya Ustaz, bohong kalau mau semua itu Al-Quran dah paham mana terkecuali mau betul-betul dia mengamalkan Al-Quran. Udah paling 3 itu sajalah. Pertama ahkamul huruf, ahkamul makhraj, ahkamul qiraah. Stilu eta bae endang. Cara ngabacana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekonon baik kok. Ulah dijieun-jieun. Kadang-kadang kan dibuat-buat, yang kadangnya kalem kuna lain. Yang kalem. Yang lebih parah lagi, nggak pas sama sekali dengan hurufnya. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Nah biasanya mohon maaf ini karena memang kebiasaan suku bahasa. Aksen, ya, sehingga itu terbawa. Biasanya, mohon maaf, biasanya kalau di Pulau Air ini kan kebanyakan dari Jawa ya, di Jawa Tengah, kemudian Jawa, pokoknya Jawa-Jawa lah, iya. Ya kami juga Jawa, Jaseng, Jawa Sengkleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada yang negeriwuh. Maka di sini pentingnya kita paham dalam Al-Quran. Nah itulah yang saya sampaikan waktu pengajian di Umbul Salat. Agar kita tidak menimbulkan fitnah. Kalau memang kita tidak cocok, tidak mau membani kepada imam yang memang dianggapnya belum pas dengan kita, ada hukumnya tersendiri, mufarakah atau munfarid. Ada hukumnya. Artinya tidak menimbulkan fitnah. Ahkamul huruf, ahkamul makhraj, ahkamul qiraah. Kalau yang keempat ahkamul waqaf. Ahkamul waqaf itu tanda-tanda berhenti. Lur, kita di jalan saja ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, diatur tuh ke polisi. Lampu hijau itu apa, lampu merah itu apa, lampu kuning apa. Lebih-lebih Al-Quran. Ada yang memang wajib berhenti, ada yang boleh dilanjutkan, ada yang memang betul-betul mutlak harus berhenti. Ada hukumnya, jangan diterabas. Ahkamul waqaf, terakhir ahkamul makna, kudu paham kepada maknanya. Udahlah kalau yang kelima mungkin itu nomor yang kesekian. Paling tidak akan adalah ahkamul qiraah, ahkamul huruf, makhraj, waqaf. Karena dalam Al-Quran itu hati-hati lur, hati-hati. Al-Fatihah saja, Al-Fatihah itu ya. Al-Fatihah ayat anu terakhirnya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah di situ ada waqaf tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti di situ. Ambil napas dulu. Boleh. Tapi kalau di alaihim yang walabdolin, kalau umpama dia berhenti di situ, maka rusaklah sholatnya, Fatihahnya tidak sempurna. Bahkan dikategorikan batal kalau menurut ilmu fikih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdona. Berarti kan ambil napas. Dia nggak boleh. Kalau memang dia mau berhenti di alaihim yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, ambil napas dulu. Baru dilanjut. Ghairil maghdubi alaihim walad. Kudu dibelokkeun eta litahna. Mansur, Idrus, Hamedi nu sering kan mamata. Dengikeun. Lamun hayang aman salat jadi imam, salat zuhur, asar, aman teu kadengean. Are nu lain mah kadengean. Hati-hati banyak.
Ghairil maghdubi alaihim walad. Ghairil. Para jamaah rahimakumullah, maka sebagai kesimpulan adalah bahwa Al-Quran kalau kita baca dengan sempurna, Al-Quran dibaca dengan sesuai hukumnya, maka dengan sendirinya akan terasa terdengar nikmat. Ustaz, bagaimana kalau umpama kita baca Yasin dalam tahlil? Ya biasa baik. Ulah mentang-mentang ahli qiraat laju dina tahlil lagi. Yasin. Waing surak tanu aya ge. Biasa bae muratal Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kanan baikku. Ulah mentang-mentang qori kita mimpin Yasin dalam tahlil laju di lagu-lagu. Atau 2 jam dah anggus. Jadi biasa baik. Terkecuali dalam sholat. Dalam sholat nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditoleransi. Kudu harus pahamnya, harus paham dalam Al-Quran. Lebih-lebih dalam sholat itu semua bacaannya adalah Al-Quran. Tina niat sampai ke salam, semuanya Al-Quran. Jangan dikira Ustaz sholat mah bukan Al-Quran, ngaji PA. Sholat isinya Al-Quran. Maka secara tidak langsung orang yang sering sholat otomatis dia membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran berarti dia mendirikan sholat. Begitu dikoreksi membaca Al-Qurannya terjemahannya. Ya isin. Begitu nggak baca surat Maryam, kahaya aso. Ada itu. Begitu nggak baca surat Toha, pan gedi wasol, Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Keluar mitoha nanti dapur. Naon dia jangan ngagorok kena. Jadi hati-hati tuh saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Kedua, kesimpulannya adalah dengan kita mengamalkan Al-Quran, dengan kita membiasakan membaca Al-Quran, gak usah banyak-banyak, minimal habis sholat 5 waktu, seayat baik insya Allah ya. Al-Quran itu terdiri daripada 30 juz, 6.600 ayat, 114 surah. Tah, bayangkan saudara-saudara, eta lamun diamalkan nggak perlu banyak-banyak. Ini Al-Quran dibaca cuman Ramadan doang. Tadarusan itu ge rombongan, ramean. Kalau nggak ramean nggak, boro-boro. Begitu aneh periksa udah berapa kali hatam, boro-boro Ustaz. Si jiga urungnya. Sok dawam genta Al-Quran, insya Allah nggak usah banyak-banyak. Katanya Ustaz, sholat itu Al-Quran. Iya benar. Maksudnya adalah mengamalkan Al-Quran dari surah pertama dari mushaf Al-Quran yang gede, Al-Baqarah sampai ke Anas. Syukur-syukur dalam 1 tahun itu hatam. Syukur-syukur dalam 1 minggu hatam. Kita mau boro-boro. 6 bulan. Boro-boro orang mah. Habis sholat maghrib, habis selesai zikiran, buka Al-Quran, bacalah 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kok? Ya kan sayat. Beres itu nanti Isa datang, tinggal nyerusin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadi mertua ngaji tanaon dia ieu. Demi nggak apa-apa daripada kita nggak sama sekali. Al-Quran dibaca cuma Yasin doang. Itu juga kalau ada yang meninggal, lamun orang meninggal nggak dibaca. Al-Quran dibaca cuma sekedar tadarusan doang Ramadan. Selesai Ramadan Al-Quran ditutup lagi.
Al-Quran cuma jadi hiasan kaligrafi, bukan diamalkan dalam hati. Lebih parah lagi, Al-Quran ayat kursi segala macam ditulis di kertas, dibungkus dengan lakban, dikantongin, dibawa kemana-mana. Naudzubillah, summa naudzubillah. Biar orang itu segen, Ustadz, piraku. Nggak ada dalilnya itu, nggak ada, Lur. Nggak ada. Iya kan? Awas surah. Ana gelamun Arab masyarakat, ana wadon ko. Dinne karo kita. Idh qala Yusufu li abi abati inni ra'aitu ahada asara kama samsa wa samsa ra'aitu li sajidin. Amalin tu surah Yusuf. Insyaallah selesai surah Yusuf, sira ditinggali wadon. Ya niatnya bukan ibadah. Niatnya karena wadon. Tapi lagi di pondok memang bener. Beneran memang. Ya. Yang ketiga, kesimpulannya saudara-saudara jamaah semuanya adalah bahwa dengan kita membiasakan membaca Al-Quran, ini membiasakan lisan kita, membiasakan likidah kita. Lisanun zakir, kata Nabi, biasakan lisan itu ada zikir kepada Allah. Kalau kita membiasakan membaca ayat Al-Quran, maka insya Allah ketika nanti di akhir hayat kita, maka lisan kita pun akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mati malam Jumat masuk surga Allah. Nggak ada, Lur, nggak ada. Dalilnya itu nggak ada. Ustaz, matinya alhamdulillah di masjid. Bagus. Ya bareng digebukin habis maling kotak amal. Salah paham. Iya kan? Alhamdulillah Ustaz matinya lagi sujud. Ya sujudnya di mana? Bareng di Hotel Pasifik. Kan kerok. Maka sering waktu dulu-dulu Aceh bisa disebutkan adalah Serambi Mekah, kena tsunami, mereka syahid semua. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Yang syahid mah tetap syahid, atau neraka mah tetap bagian kita neraka. Ini kayak kita nih lagi ngaji begini, rumah ini rubuh, ambrek, modar semuanya kita nih. Tinggal ustadznya doang. Ada Fitri. Iyalah, ya kalau mati semua mau siapa yang ngabarin? Ngegotongnya kelenger. Fitri sama Ustaz. Insya Allah surga tuh. Jadi nggak ada dalilnya orang yang matinya malam Jumat. Luar biasa Pak Ustadz. Matinya dia malam Jumat surga. Jadi siapa? Belum tentu. Ada juga dalilnya yang apabila ketika ada akhir hayatnya mau sakaratul maut, mulutnya ngucapin kalimat La ilaha illallah, itulah yang mereka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah paham kita nih saudara-saudara. Belum tentu kita zikir tiap malam Jumat yang dibaca La ilaha illallah, ya Allah, ya Qadir. Mungkin, naudzubillah, summa naudzubillah, begitu akhir hayatnya mah yang diomongin, HP gua mana ya? Modar. Nggak bisa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Manusia mah dilihat bukan endingnya, tapi akhirnya. Kalau kebiasaan kita ngaji, insya Allah matinya dalam keadaan ngaji. Kalau kebiasaan kita main kartu gaple, ngaji Yasin malam gaple, ya. Insya Allah itu matinya juga sekak, mati lu lewat double 6. Kalau kebiasaan yang ngadu ayam, matinya dipatok ayam. Hati-hati lu, hati-hati. Kalau biasanya ngelas besi, hati-hati matinya. Jelas. Kalau Ustaz bagaimana matinya? Insya Allah itu rahasia Allah. Allah alam bisa, apakah lagi ceramah, lagi pengajian, lagi di jalan, Allah alam tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita minta semua sama Allah. Sering kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratul. Tuh itu dawam kena doa. Ya, dawam kena doa.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah, mudahkan waktu sakaratul maut ya Allah, supaya lisan ini ketika dia matinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, saudara-saudara, kalau kita betul-betul ketika dicabut mengucapkan kalimat zikir ini sudah dijanjikan oleh Allah, bagiannya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua kita dijadikan manusia-manusia, orang-orang yang mampu mengamalkan Al-Quran. Tidak mudah, tidak gampang, susah lur. Jangankan kita yang awam, orang yang katanya sudah MTQ internasional, itu Al-Quran dibaca kalau dipanggil di pentas-pentas. Wallahu a'lam bishawab, di rumahnya apa diamalkan atau tidak. Karena kalau memang dia mengamalkan Al-Quran, akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad, ya, hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ayat manfaatnya terutama kepada almarhum Ibu Solihah, mudah-mudahan beliau betul-betul husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian kepada kita yang ditinggalkan, khususnya keluarga, doakan terus karena beliau menantikan doa daripada keluarganya. Ya, kalau kami ini ya 50-50 mengiring. Syukur-syukur doa kami diterima, alhamdulillah karena ada bakwan request. Kemudian ada apa lagi? Singkong, makanan orang diabetes ini. Baru kita mah talas tuh, orang diabetes itu. Pisang goreng, bakwan, orang makanan lapar. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.